Monggo dimulai Bu Sasa. Oke, siap. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta pelatihan strategi pembelajaran daring untuk SMA, SMK, dan SLB se-Kalimantan Timur. Hari ini di hari yang ketiga, Jumat 25 September 2020, di sesi yang pertama, kita akan mengikuti pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang sudah dipersiapkan. Agar lancar pada kegiatan hari ini, mari kita awali kegiatan pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan mengikuti materi pada sesi akhir di hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas semangat dan kerjasama dari Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan tugas dan segala sesuatu untuk mendukung sehingga program pelatihan ini dapat memberikan manfaat dan hasil kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini, di hari yang ketiga, di sesi yang pertama, pemateri kita adalah Bapak Muhammad Yahya. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur. Selain itu, beliau juga merupakan narasumber dari berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian dan di PGRI. Kepada Pak Yahya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diklat strategi pembelajaran daring Provinsi Kalimantan Timur yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa melanjutkan agenda kegiatan kita, yaitu di mana hari ini kita agendakan untuk kegiatan yang terakhir, insya Allah nanti ditutup oleh Bapak Kepala UPTD Tekom. Mudah-mudahan beliau tidak berhalangan. Bapak Ibu sekalian, kita coba sedikit review. Saya share dulu screen share-nya ya, sebentar. Di materi kemarin, kita sudah menjelaskan beberapa hal terkait pembelajaran daring yang seharusnya sesuai dengan pedoman dari kementerian. Nah, di dalam pembelajaran daring sesuai dengan pedoman dari kementerian bahwa hendaknya guru atau sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan tatap muka virtual dan pendekatan melalui learning management system. Pendekatan melalui learning management system (LMS) sudah disampaikan materinya secara gamblang oleh Bapak Suyudi, yaitu kita menggunakan LMS atau learning management system produk dari rumah belajar, dalam hal ini kelas maya. Nah, di dalam kelas maya tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan beberapa hal yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, mulai distribusi materi atau distribusi bahan ajar dalam bentuk video, file-file paparan, PDF, dan lain-lain. Di samping itu, Bapak Ibu juga bisa melakukan evaluasi dalam bentuk penugasan-penugasan serta ujian-ujian yang bisa diakses siswa melalui smartphone maupun laptopnya. Pendekatan yang kedua adalah
pendekatan tatap muka virtual. Nah, pendekatan tatap muka virtual ini kita bisa lakukan melalui aplikasi-aplikasi yang ada, yaitu video conference seperti yang kita lakukan saat ini dengan Zoom, maupun video conference dengan aplikasi yang lain. Yaitu biasa yang digunakan di rumah belajar ada Webex. Barangkali Bapak Ibu juga sudah melakukan itu dengan aplikasi-aplikasi yang lain, ada Google Meet, ya, ada Skype dan lain-lain. Nah, pada khusus pembahasan hari ini kita akan mempelajari teknik tatap muka virtual melalui YouTube Live. Kenapa YouTube? Kemarin sudah kita paparkan beberapa hal yang terkait itu. Ya. Di dalam dunia teknologi informasi, sebuah jejak digital ini sebuah hal yang penting bagi kita. Orang tua kita sudah banyak mulai IT. Ketika dulu barangkali kalau orang tua ingin menyekolahkan anaknya, mereka akan melihat secara fisik, mungkin secara fisik bangunan, mereka melihat meninjau ke sana tangga. Tetapi era teknologi informasi, orang tua mulai beralih. Mereka mencari jejak digital dari sekolah, mencari apa track record dari sekolah yang mana anaknya akan dimasukkan di sana. Ya, mohon maaf di dulu, ini dulu Bapak Ibu yang masih ada bersuara. Ya, halo. Oke, ya, oke, saya lanjutkan lagi. Bisa dibantu di mute yang usaha satu yang lain ya, yang Mohon maaf Pak Yahya, Pak Yahya juga termute oleh saya. Sebentar Pak Yahya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, Bapak untuk sementara mikrofon saya mute semua ya. Oke Pak Yahya, saya silakan di unmute Pak Yahya, Pak ya. Sudah? Pak Yahya. Oke, siap. Sudah Bu? Siap. Oke, siap. Ya Bapak Ibu yang ingin unmute pastikan itu untuk bertanya ya, bukan ketidaksengajaan seperti tadi. Kalau ingin unmute bertanya silakan, nanti paparan atau presentasi saya juga akan saya hentikan sejenak untuk mungkin ada pertanyaan atau tanggapan seperti itu. Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi bahwa pentingnya jejak digital di dalam era 4.0 ini. Jadi track record seseorang ini bisa dilihat masyarakat melalui dunia maya. Ketika kita ditanya seseorang, bagaimana pembelajaran daring di sekolah X? Kita jawab dengan ini, dengan itu, dengan itu. Nah, kita mesti harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa jawaban kita punya bukti yang real dan nyata. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan dalam hal untuk mulai memperlihatkan, menunjukkan, merekam jejak digital kita adalah menggunakan media sosial, YouTube. Apakah hal-hal yang sesuai dengan kita bisa jawab sudah dengan menunjukkan bukti yang ada, salah satunya melalui media sosial YouTube tadi. Oleh karena kemarin di awal saya sudah berikan sedikit pengantar ya. Kita mulai membangun rumahnya dulu, membangun channelnya dulu untuk meletakkan
konten-konten video yang kita sudah buat. Nah, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sudah melakukan itu ya, sudah membuat channel dan video yang sudah dibuat kemarin ya, dengan teknik yang saya berikan dengan OBS, dengan teknik yang diberikan Bu Sasa dengan Filmora, atau Bapak Ibu sudah punya teknik sendiri dengan aplikasi yang lain ya, berbasis Android misalnya KineMaster ya. Nah, letakkan di YouTube yang sudah Bapak Ibu bangun, yang kemarin sudah kita jelaskan cara-caranya. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana pemanfaatan YouTube untuk tatap muka virtual. Ya, pemanfaatan YouTube untuk tatap muka virtual untuk berinteraksi langsung dengan siswa. Dan ini nanti dampaknya akan bisa memberikan materi yang lebih luas sesuai dengan harapan Kepala Dinas, yaitu one teacher, 1,000 student. Satu guru bisa dilihat lebih dari 1.000 siswa. Ya, karena di YouTube ini tidak terbatas. Siapapun bisa mengikuti secara langsung maupun secara tundanya. Berbeda dengan platform seperti ini, kalau kita misalnya punya akun yang gratis hanya 100 atau yang berbayar hanya 500, hanya terbatas itu. Oleh karena itu, saat Bapak Ibu melakukan kegiatan tatap muka virtual ya dengan video conference, bisa juga nanti dikombinasikan dengan yang platformnya terbuka, yaitu YouTube. Dan ini juga salah satu nanti tugas akhir Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti mengirim rekaman saat tatap muka virtual dengan siswanya, baik yang sudah dilakukan maupun nanti yang akan dilakukan. Jadi Bapak Ibu nanti kita kasih waktu selama 1 minggu ke depan, yang belum pernah melakukan tatap muka virtual, yang belum direkam, yang belum ada jejak digitalnya di YouTube, bisa kita kasih kesempatan selama 1 minggu ke depan. Kalau yang sudah boleh nanti dikirimkan juga yang sudah. Saya sudah pernah Pak 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu udah bahkan mulai dari awal COVID. Silakan nanti dikirim salah satu rekamannya dengan link YouTube untuk sebagai bukti dan dasar kami Bapak Ibu sudah memiliki kemampuan hal dengan di bidang itu, sehingga kami bisa menerbitkan sertifikat, dan sertifikatnya bisa dipertanggungjawabkan kompetensinya. Baik Bapak Ibu, saya langsung demo ke tahap-tahapan ya, paparannya. Saya hanya mereview yang kemarin. Nanti juga diharapkan Bapak Ibu seperti Bu Bahara kemarin ya, bisa langsung share screen yang nanti ketika ada kesulitan kita bisa pandu. Langkah pertama Bapak Ibu, pastikan YouTube kita sudah terverifikasi. Bisa diketikkan caranya, Bu Dewi, ditekan. Cara memverifikasinya adalah dengan mengetik youtube.com/verify. Kemarin sudah saya contohkan, barangkali masih ada ketinggalan atau lupa, kita cek youtube.com ya, sudah ada namanya, tinggal sebentar kita pilih yang verify Bapak Ibu. Oke, jadi langkah pertama pasti yang panjang, bisa lebih dari 1 jam, Bapak Ibu harus memverifikasi. Dan untuk bisa live, tatap muka live dengan YouTube juga harus, syaratnya juga harus diverifikasi. Sebentar. Oke, bisa ditekan enter dulu. Oke, tekan enter di anunya, tombol saya itu.
nampaknya internet saya agak lambat ini. Iya. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, ya. Internet saya putus-putus atau gimana Bu? Saya merasakan putus-putus di sini. Nah, ini Ya di sudah sini muncul. ya sudah muncul sih Pak, sudah muncul. Ya, sudah muncul ya. Ya, jadi pastikan Ya. Bapak Ibu akun Anda telah terverifikasi. Jika belum muncul ini berarti akun Bapak Ibu belum diverifikasi. Di situ ada pilihan nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nomor handphone. Kemudian Bapak Ibu nanti diminta kedua pilihan mau ditelepon oleh YouTube atau di SMS kodenya oleh YouTube. Ya. Bapak Ibu pilih saja di SMS, ya pilih yang TXT teks itu kemudian SMS. Bapak Ibu masukkan nomornya pastikan Bapak Ibu nomornya udah di depan, yang udah di handphone yang dipegang, jangan nanti nomornya yang handphone yang di rumah nanti lama lagi repot lagi gitu kan. Nah nanti kode itu masukkan ke kode verifikasi sehingga akun YouTube Bapak Ibu telah diverifikasi. Dan pastikan Bapak Ibu saat nanti Bapak Ibu membuat channel, sebentar, saat Bapak Ibu membuat channel itu channelnya penamaannya itu tidak ada yang menyamai Bapak Ibu, berbeda, ya berbeda dari yang lain. Katakanlah nama Dewi, coba diketik Dewi, ada berapa banyak nama channel Dewi yang di internet, enter. Banyak sekali Bapak Ibu. Ini apa namanya Dewi Persik ada juga. Bapak Ibu antara konten dengan channel berbeda Bapak Ibu ya. Kalau yang channel itu seperti ini Bapak Ibu. Channel ini isinya kumpulan dari video-video yang kita buat. Nah, kenapa tadi ketika ngetikkan kata Dewi muncul banyak? Ini adalah kontennya mengandung nama Dewi. Ya, ternyata yang muncul di atas ya. Kemudian untuk yang Dewi yang itu ya, Bapak Ibu perlu di Oke. Aku. referensi dulu. Begitu Bu. Oke. Siap. Ketik rumah Thank belajar. you. Ya. Nama channel tidak harus nama kita sendiri Bapak Ibu. Nama channel bisa nama organisasi, nama channel itu bisa bisa representasi dari konten yang ada di sana dan bentuk mengambil dua kata rumah belajar. Rumah belajar ini ternyata juga banyak yang sama Bapak Ibu. Ya. Ada rumah belajar Kemdikbud, ya. Ada rumah belajar Kemdikbud, ada rumah belajar saja, ya. Ada rumah belajar anak, ya. Ada konten, ya. Ada rumah belajar Daniel, ya. Nah, ketika pilihan nama-nama ini Bapak Ibu banyak sekali, ya. Banyak sekali, maka Bapak Ibu harus punya alternatif lain ini. Alternatif mungkin menggunakan tiga kata pencarian, ya. Tiga kata pencarian yang membuat channel kita berada di urutan pertama dan mudah ditemukan. Ya. Saya seperti contoh yang saya buat itu rumah belajar streaming, coba rumah belajar spasi streaming. Ya, streaming. Oke, udah ketemu ya. Artinya kalau di pencarian ini ketemu berarti dia merupakan. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ya, untuk memudahkan pencarian bahwa channel kita namanya ini, misalnya dengan satu kata banyak yang cerdas, pintar. Kalau pilihannya itu karena pertimbangan tadi sudah nggak ada yang menyamai nama tersebut gitu kan. Ya, kalau kontennya ya kalau yang ini channel ya. Jadi kumpulan-kumpulan video-video yang
Pak Yaya menghilang. Ya, nampaknya gangguan internet di WiFi sekolah. Jadi saya ganti dengan tethering. Ya, saya ganti dengan tethering ini. Sudah jalan, Bu Sasa? Sudah terdengar, Bapak Ibu? Sudah terdengar kembali? Halo? Sudah, Pak. Sudah terdengar. Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya. Ya, tadi terputus jaringan di WiFi sekolah sehingga saya ubah ke tethering. Mudah-mudahan lancar dan tidak kehabisan kuota di tengah perjalanan. Saya share kembali. Nah, tadi Bapak Ibu ya terkait tadi pemilihan channel ya, pemilihan channel tadi. Jadi gunakan sesuatu yang unik, berbeda dengan cara riset dulu yang ada di YouTube. Nama saya ada yang menyamai atau tidak. Jika satu kata banyak yang menyamai, gunakan dua kata banyak yang menyamai, boleh jadi 3 kata, insya Allah tidak ada yang sama. Nama channel boleh mencerminkan nama sendiri, boleh ya. Boleh juga nama instansi, ya. Boleh juga konten atau isi yang mencerminkan itu. Kalau kita orang terkenal, boleh menggunakan nama kita. Kalau kita orang-orang biasa, nggak terkenal, ya lebih baik sih memilih nama itu, boleh instansi atau konten utama, konten utama dari itu. Ya, saya sendiri juga merasa bukan orang terkenal, ya. Jadi saya pakai nama Rumah Belajar Streaming. Artinya channel ini berisi kumpulan-kumpulan proses pembelajaran, terutama yang pembelajaran yang dilakukan secara live. Jadi sejak awal corona, bahkan sebelum corona, Bapak Ibu ya, sebelum corona kita sudah melakukan pembelajaran secara live melalui YouTube, sehingga kita ada jejak digitalnya di sana, dan itu kita lakukan. Pertama kali itu kita difasilitasi oleh UPTD Tekom ya. Kalau di pusat namanya Pustekom atau Pusdatin ya, UPTD Tekom yang di Jalan Biola ya. Kemarin kita sempat siaran di sana mulai tanggal 17 Maret. Nampaknya coba saya lihat dulu rekam jejaknya ya. Rekam jejaknya itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa langsung kita tunjukkan ini kita bahwa kita sudah mulai melakukan kegiatan daring sesungguhnya sebelum COVID ya, yang berbasis YouTube. Tetapi kalau yang berbasis video conference, terutama Webex, ini kita juga sudah melakukan yang lama ya, mulai Januari 2019 itu sudah kita lakukan. Nah, ini isinya memang untuk pembelajaran, makanya saya kasih Rumah Belajar Streaming ya. Kenapa bukan Kaltim? Karena yang mengisi konten di sini juga bukan orang-orang Kaltim ya. Jadi teman-teman dari seluruh Indonesia yang ingin mengajar siswanya melalui channel YouTube live streaming, kita juga bisa fasilitasi gitu kan. Dan alhamdulillah saat ini teman-teman juga sudah melaksanakan itu ya, sudah mulai membuat channel-channel sendiri di sekolah masing-masing, di rumah di organisasi masing-masing, sehingga peranan channel Rumah Belajar ini agak bebannya lebih berkurang gitu ya. Kalau dulu Bapak Ibu kita melayani sehari itu bisa 4 sesi, yaitu sesi untuk kelas SD, kemudian kelas SMP, SMA, dan SMK, jadi 4 sesi. Ya. Nah ini salah satu contoh kegiatan yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan berbasis tatap muka virtual berbasis YouTube sebelum COVID. Ya artinya sebelum COVID booming di Indonesia, ya artinya sudah COVID, tapi nampaknya Indonesia masih belum begitu ya, sekitar tanggal berapa ini, 17 Maret. Tanggal 17 Maret di studio UPTD Tekom. Ya.
termasuk di sana ada Bu Sasa, Pak Suyudi yang ikut secara bergantian mengisi pembelajaran tersebut. Kemudian setelah adanya larangan social distancing, ya, yang kita tidak boleh lagi melakukan pertemuan dengan orang banyak, work from home, ya, kerja dari rumah, maka live di studio seperti ini tidak bisa kita lakukan lagi. Kita tidak bisa lakukan lagi, tetapi proses pembelajarannya tetap bisa kita laksanakan. Ya, kita masih tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran, yaitu dengan dari rumah, ya, strategi pembelajaran dari rumah. Dan itu kita lakukan sehari setelah keputusan itu terjadi. Ya, tanggal 23 ya kita masuk UNBK untuk SMK, masuk ujian nasional. Begitu sorenya ada informasi bahwa besok ujian nasional di stop, tidak ada ujian nasional, ya, ditunda dan tidak ada masuk kelas, termasuk kegiatan kami di UPTD Tekkom siaran pembelajaran juga di stop, tetapi kami langsung ubah dengan pendekatan yang lain, yaitu belajar secara daring, tatap muka virtual dengan siswa melalui channel YouTube, tapi dari rumah masing-masing. Dan agar kebermanfaatannya ini menjadi luas, maka saya juga berikan, saya ajak teman-teman di seluruh Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Ya, ya seperti di edisi perdana ini tercatat tanggal 24 Maret, ya, tanggal 24 Maret ini ya kita mulai pembelajaran daring tatap muka virtual berbasis YouTube, ya, sehari setelah COVID tadi, setelah ada larangan untuk belajar di sekolah ditiadakan. Nah, kemudian kita membentuk komunitas yang kami beri nama komunitas guru tanggap corona, artinya kita betul-betul tanggap ketika keputusan itu terjadi, masa besoknya langsung kita action, ya, untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, kemarin juga dikatakan oleh Pak Ardan bahwa yang eksis atau yang di dalam dunia ini bukan orang yang kuat, ya, tapi orang yang mampu beradaptasi. Ya, mampu beradaptasi itu yang akan tetap eksis. Kita lihat kalau di zaman prasejarah ada binatang-binatang yang besar, dinosaurus yang begitu gede dan raksasa, karena tidak mampu binatang tersebut segede itu beradaptasi sehingga binatang tersebut punah, ya. Dinosaurus mungkin kita pernah lihat gambarnya, makhluk yang sebegitu besar. Begitu juga dengan kita, ya, kalau kita tidak mampu beradaptasi maka tertinggal. Itu banyak juga contoh teknologi ya, yang ada. Sebentar Bapak Ibu. Ya, sebentar. Ya, halo Pak. Halo. Iya Pak. Gimana Pak? Saya lagi live-nya, gimana Pak? Boleh sementara boleh ambil dari yang di WA saya Pak. Iya, dari WA aja. Iya. Oke ya. Assalamualaikum. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini contoh proses pembelajaran yang hari itu diisi oleh guru dari SMA Negeri Palu, kemudian moderatornya dari Universitas Negeri Makassar. Ya, dari Universitas Negeri Makassar, ya. Nah, teman-teman yang sudah terlatih dengan kegiatan-kegiatan ini, ya, di awal pandemi, sekarang juga sudah banyak yang mengembangkan hal yang sama, ya, banyak mengembangkan seperti di jenjang SMP kemarin juga yang diawali oleh Pak Samsudin, sekarang di sekolahnya juga mengembangkan juga hal yang sama. Coba buka di situ Bu, Sepansa TV One kalau nggak salah, Sepansa One TV, ya, Sepansa One TV, ya, iya. Oh ini, wah ya ini sebentar ya, Sepansa One TV. Nah ini kita coba subscribe ya, supaya ada pemberitahuan jika ada live baru, jika ada apa itu namanya konten baru
dengan kita subscribe ada informasinya Bapak Ibu, ada notifikasinya. Nah ini beliau Pak Samsudin guru SMP yang kemarin notabene juga aktivis atau relawan guru tanggap corona dan sempat mengikuti kegiatan di APKS, sudah mengembangkan channel di sekolahnya dengan melakukan pembelajaran setiap harinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, sudah dikemas dengan api oleh mereka ya. Ada khusus ini materi prakarya, materi PJOK, materi seni budaya. Terkumpul di sana Bapak Ibu. Nah, dari resensi atau penelitian atau yang saya lihat sementara itu banyak sekolah-sekolah yang belum punya channel atau sudah punya channel tapi isinya baru sebatas profil kegiatan. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu yang belum punya channel sekolah, buat channel sekolah yang official atau yang resmi, dan kalau yang sudah punya channel yang isinya hanya dokumentasi kegiatan, mulai diisi dengan proses pembelajaran, karena ini sebagai rekam jejak kita. Orang tua ingin mendaftarkan anak kita ke depan, barangkali PJJ ini masih berlangsung, barangkali tidak hanya Desember, bisa langsung selanjutnya. Jadi sekolah, ketika anak kita ingin menyekolahkan anak ke sekolah X, tentu akan dilihat rekam jejaknya bagaimana sih proses pembelajaran di sekolah X tersebut. Nah, kalau kita punya rekam jejak yang bisa dilihat masyarakat secara luas, seperti ini yang tadi dilakukan di SMP 1 sudah terorganisir dengan baik per mapel ya, gurunya selalu mengajar secara bergantian. Ya, ini juga menjadi referensi orang tua kita menyekolahkan anak kita di sana, ternyata gurunya sudah melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan pedoman kementerian, yaitu ada tatap muka, virtual, dan LMS. Ya, kalau LMS Bapak Ibu, kita sulit untuk memperlihatkan ke masyarakat, ya, karena LMS itu kan siswa perlu login, ya isi di dalamnya itu hanya siswa yang tahu. Ya, kalau nggak login nggak tahu di dalamnya ini ada isinya apa. Tetapi dengan rekaman tatap muka virtual, baik itu melalui video conference atau YouTube Live ini, kita bisa memperlihatkan masyarakat begini loh cara kita melayani masyarakat, cara melayani siswa di dalam proses pembelajaran daring. Nah, dengan demikian orang tua kan ya sudah menguatkan orang tua, udah anak saya udah saya masukkan ke sana, nampaknya udah bagus cara pembelajaran daringnya ya. Tidak hanya penugasan saja, tetapi ada proses-proses live teaching yang dilakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu nanti di tugasnya nanti juga di screenshot di tadi link channelnya nanti akan bagikan saja proses pembelajaran daring yang Bapak Ibu nanti lakukan, baik yang sudah pernah maupun yang akan. Nanti kita kasih waktu seminggu untuk di-share, tekan menu share, copy, nanti dikirim ke menu penugasan yang akan kita create setelah pelatihan ini. Nah, kita masih mencari pola yang yang pas Bapak Ibu. Kita rencananya penugasan Bapak Ibu kita akan kumpulkan di kelas maya. Ya, makanya tadi saya tanya ada masihkah yang masih belum berhasil masuk ke kelas maya. Nanti kalau ada banyak yang masih belum berhasil masuk kelas maya, kita tugasnya dikumpul di sana akan merepotkan juga gitu ya. Pastikan Bapak Ibu sudah berhasil masuk kelas maya, nanti baru tugasnya bisa dikirim ke sana. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Ini pentingnya jejak digital dalam proses pembelajaran daring maupun dalam hal-hal yang lain. Dan jejak digital ini juga perlu ditanamkan kepada siswa-siswa ya, anak-anak kita, bahwa rekam jejak kita mulai dari kecil sampai kan ada ya. Nanti ketika kita dewasa akan menjadi sebuah cerita yang menarik. Oh, dulu saya pernah melakukan ini, dan ada rekamannya di situ. Yang penting Bapak Ibu kontennya ya yang positif. Jangan kita meninggalkan jejak yang negatif. Nah, untuk melakukan ini Bapak Ibu ada 2 langkah atau 2 cara. Ya, cara yang pertama dengan yang menggunakan aplikasi yang kita kemarin menggunakan aplikasi OBS Studio. Ya, memang cara ini boleh dikatakan untuk yang tingkat menengah ke atas atau dalam pemahaman advance di bidang IT-nya ya, karena di situ pengaturannya agak
agak rumit ya, pengaturan-pengaturan agak rumit. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara yang mudah, yang kita sebagai pemula insya Allah bisa Bapak Ibu ya. Nah, yaitu dengan melalui aplikasi yang online tanpa harus install. Ya, termasuk yang kita lakukan ya, yang kita lakukan selama ini ya di channel Rumah Belajar Streaming tadi, termasuk yang di sini ya yang dimiliki oleh channelnya SMP 1 Samarinda ya. Mungkin juga punya Sasa ya, Kokar Cerdas, kemudian ada Kokar Pintar, dan ada Kotra Raja, ada Himpaudi, Kaltim, Winawudi Bontang, Balikpapan ya. Teman-teman sekarang juga melakukan pembelajarannya ke sana Bapak Ibu. Bahkan itu di tingkat PAUD ya, di tingkat PAUD saya lihatkan Bapak Ibu ya. Himpaudi Bontang mengajar, bisa dicek, bisa dicek. Himpaudi Bontang mengajar. Himpaudi Bontang mengajar. Oke, sudah ketemu, sudah, karena sudah sering dibuka Bapak Ibu ya. Nah ini saya melihat juga teman-teman PAUD ini solidaritasnya tinggi, mereka solid ya. Mereka solid artinya justru mereka mengajarnya tidak ego dari sekolahnya gitu kan, tetapi mereka ngajar bareng-bareng, toh kurikulumnya sama atau gitu kan, katakanlah di PAUD itu ada tematik ini, ada tematik ini, tematik ini. Nah, mereka secara bergantian mengajar itu. Mereka mungkin ada tema tentang apa ini, tentang sehat, ya, tentang sayuran, tentang macam-macam Bapak Ibu. Nah, mereka di organisasi MGMP-nya mengemas itu dalam pembelajaran yang berbasis tatap muka virtual, sehingga meringankan beban kita juga sebetulnya Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi diisi oleh sekolah, tentu saja ya nggak apa-apa sih gitu kan. Kalau Bapak Ibu ingin lebih ringan, bisa dikoordinasikan sebetulnya dengan MGMP yang belajar sama. Oke, subtema ini nanti sekolah X yang ngajar, subtema ini sekolah X yang ngajar, seperti yang dilakukan di teman-teman di Himpaudi Kota Bontang ini. Jadi mereka beban mengajarnya itu berkurang karena secara bergiliran dia mengisi ya tatap muka virtual secara daring seperti ini ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, bisa berkolaborasi seperti ini ya. Kemudian ada materi, penyampaian materi ya. Kemudian juga ada interaksi dengan siswanya gitu ya. Interaksi dengan siswanya ya. Nah, kemudian live chat yang isinya pertanyaan maupun live chat yang isinya sapaan, ya menyapa atau sekedar memberikan semangat atau menyatakan kehadiran eksistensi, ini langsung bisa ditanggapi Bapak Ibu. Ini di jenjang PAUD Bapak Ibu. Kita di jenjang SMA tentunya harus lebih bisa, apalagi SMK. Ada slogan SMK bisa. Nah, jangan sampai kita kalah semangat dengan teman-teman yang di jenjang PAUD. Ya, langkahnya Bapak Ibu, kita langsung ke langkah-langkah awal ya. Langkah-langkah awal Bapak Ibu yang gampang dilakukan ya. Nanti kalau waktunya masih ada, nanti kita masuk ke yang agak rumit tadi yang dengan OBS kemarin ya. Bapak Ibu ketik di sini, nama situsnya adalah StreamYard. StreamYard, coba ketikkan. Stream, nah ini ada bekasnya ini Bapak Ibu. Ya ini ada Stream, StreamYard. StreamYard ini Bapak Ibu. Oke. Nah, muncul di paling atas. Ya, muncul di paling atas Bapak Ibu ya. Kita ketik StreamYard. Oke. Ini kondisi saya sedang masuk. Saya coba keluar dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk supaya demo ya lebih real, saya coba keluar. Nah, nanti akan muncul begini Bapak Ibu. Ketika kita ketik StreamYard akan muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum pernah bikin akun, ya tekan get started di sini. Kalau sudah pernah tekan login.
Kalau sudah pernah tekan login. Oke, misalnya baik get started maupun login langkahnya sama Bapak Ibu. Kita diminta untuk memasukkan email. Ya, kita diminta untuk memasukkan email. Misalnya saya menggunakan email yang ini misalnya ya, ini banyak email ini ya. Ini banyak email. Saya menggunakan email Yahya73 gini. Get login. Ya, nggak bisa Bapak Ibu karena sudah pernah mendaftarkan akun tersebut. Berarti saya harus lakukan langkah yang kedua yaitu login, ya bukan get started lagi gitu, yaitu login. Kita balik lagi. Oke, jadi ambil yang menu login. Nah, login di sini Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu emailnya aktif dan bisa terbuka. Jangan sampai Bapak Ibu memasukkan email tertentu tapi lupa passwordnya karena email itu ada di handphone dan lama, ya pokoknya otomatis masuk sehingga yang dibuat otomatis itu sering Bapak Ibu lupa. Pastikan emailnya bisa terbuka seperti ini ya. Ini email saya adalah email untuk Apaudi Kaltim misalnya kan, Apaudi Kaltim. Aktif ya. Oke, Mas, saya masukkan di sini login Apaudi Kaltim. Coba ketik Apaudi Kaltim. Apaudi. PP-nya double. Oke. Apaudi Kaltim. Ya, enggak ada. Email itu tidak ada spasi ya. Email itu tidak memperhatikan EYD ejaan ya. @gmail.com. Ya, @gmail.com. Oke, Apaudi itu ya sekedar pengetahuan tambahan. Apaudi itu Asosiasi Pendidikan Usia Dini ya. Nah, misalnya saya menggunakan email ini untuk login ya, dan ini sudah mana itu? Apaudi. Oh ya, email ini no action. Nah, email ini belum pernah didaftarkan Bapak Ibu. Email ini belum pernah didaftarkan. Sehingga harus daftar ya. Tadi kan saya menggunakan email Yahya, ternyata email Yahya sudah pernah didaftarkan. Saya gunakan email Apaudi, tapi login ya tidak ditolak juga Bapak Ibu karena email ini belum pernah saya daftarkan. Maka saya pilihannya yang pertama tadi get started ya, get started tadi sini klik ya. Oke. Paste sini klik. Oke ya, Apaudi Kaltim baru get login ya. Bapak Ibu, nanti ada sesuatu yang dikirim oleh aplikasi ini ke email kita. Kita lihat nah nih Bapak Ibu. Your friend StreamYard login code. Nah, kode ini Bapak Ibu melekat pada komputer atau laptop. Kalau sudah saya pakai di sini, saya buka di komputer lain tidak berlaku Bapak Ibu. Ya, tidak berlaku. Jadi nanti komputer yang lain akan dikasih kode tersendiri ya, akan dikasih kode sendiri. Laptop yang lain juga begitu. Handphone juga masuk dari handphone juga bisa Bapak dikasih kode. Jadi melekat pada perangkat. Ya, ini kode. Ya, jadi meskipun Bapak Ibu melihat kode tadi nggak akan bisa berlaku di sana. Kemudian muncul seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang di StreamYard. Oke. Nah, kita dihadapkan pada pilihan Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini Bapak Ibu bisa dilingkan ke beberapa media sosial. Entah itu Facebook, LinkedIn, ya Twitch, ya, dan lain-lain ya. Kita akan memilih yang YouTube channel. Ya, kayak YouTube channel ini memang channel berbasis video ya, Bapak Ibu ya. Nah, apa yang ada di video di YouTube bisa kita embed ke blog, bisa kita embed ke Facebook, bisa kita embed ke ya, media sosial yang lain, tapi tidak sebaliknya gitu kan. Makanya kita pilih yang YouTube. Oke, kita masuk ke akun yang tadi Bapak Ibu. Kita harus login ke Gmail yang tersebut. Ya, tadi Apaudi Kaltim yang saya pakai.
Nah, Bapak Ibu, saya punya beberapa channel, semua channel juga bukan menamakan diri saya, tapi merupakan organisasi karena untuk kepentingan organisasi dan biasanya di pencarian di YouTube lebih yang dicari itu lebih mengarah kepada konten maupun organisasi yang dicari. Mungkin Bapak Ibu mau mengetahui sekolah X, maka yang dicari adalah diketik kata kunci sekolah X tersebut. Ya, bukan nama kita kan gitu, mungkin kita mungkin orang biasa yang tidak begitu terkenal amat ya akan mencari nama lembaganya, atau orang lebih banyak mencari nama lembaga, nama instansi atau topik dari konten itu yang dicari orang. Oke, jadi kita dihadapkan pada menu seperti ini Bapak Ibu. Apa yang akan kita lakukan dengan menu ini gitu kan, tampilannya sederhana saja Bapak Ibu. Ya. Tampilnya sederhana. Ketika tampil seperti ini, kita bisa mengetik yang di highlight, yang ditandai. Ya. Yang di highlight ini yang warnanya biru kayak hijau ini ya. Create broadcast. Kita akan membuat siaran langsung. Ya, kita tekan create. Nah, nanti kita ditujukan ke halaman ini tadi ya, broadcastnya kita arahkan kemana, ke channel kita atau mau channel yang lain, atau jadi kita bisa arahkan ke beberapa channel sekaligus Bapak Ibu ya, dalam sekali kita siaran. Misalnya saya arahkan ke APKS PGRI TV ya, ini channel yang sudah saya buat. Ya. Ya, kenapa saya menggunakan channel APKS PGRI TV, Bapak Ibu? Ya, kalau kita tadi channel PGRI sudah ada, yaitu PGRI Pusat, ya ada di pusat yang kemarin saya juga sempat mengisi live-nya di sana, yang disaksikan lebih dari 13.000 guru. Kemudian saya coba buat channel APKS PGRI juga banyak yang sama. Ya, ada APKS PGRI Lampung, ada APKS PGRI Jawa Tengah, dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga saya untuk membedakan saya kasih nama APKS PGRI TV. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui APKS ini ya organisasi di bawah PGRI yang khusus membidangi di dalam hal peningkatan SDM, ya pelatihan lah istilahnya seperti itu ya, di bawah naungan organisasi APKS. Dan setiap provinsi seharusnya setiap kota atau daerah ada gitu, tapi belum banyak gitu ya. Kemudian di sini kita ditanyakan titelnya, judulnya apa? Judulnya ini adalah judul topik dari yang ingin kita sampaikan. Misalnya topiknya coba diketik di situ ya, strategi pembelajaran daring. Coba diketik di judulnya, Bu Dewi, diketik itu strategi pembelajaran daring, strategi ya. Ada strategi tatap muka daring berbasis YouTube misalnya kan. Pembelajaran daring ya berbasis YouTube. Oke. Ya, di sini Bapak Ibu, pemilihan judul ini juga harus menjadi bahan pertimbangan penting. Ya, menjadi pertimbangan penting. Boleh jadi nanti di Bapak Ibu tambahkan yang lebih spesifik juga silakan ya. Kemudian di bagian bawah itu deskripsi. Deskripsi ini Bapak Ibu bisa isi dengan tagar-tagar tertentu. Pentingnya apa? Pentingnya tagar ini untuk mengelompokkan jenis konten-konten yang sama, ya, yang serupa, konten-konten yang serupa akan masuk ke sini, dan juga untuk memudahkan di dalam hal pencarian atau searching. Orang kira-kira yang paling banyak dicari itu apa? Ya, misalnya kan boleh jadi yang di judul ini diketik ya, tapi yang kata kuncinya saja. Coba kita ketikkan tanda tagar Bapak Ibu. Tanda tagar ya, tanda pagar. Ya, tanda pagar ya shift angka berapa itu ya biasanya. Ya.
tanda pagar itu shift angka, shift atau mana itu? Ya, misalnya ketikkan strategi pembelajaran daring ya. Berbasis untuk tagar tidak ada spasi ya, tidak boleh ada spasi. Strategi pembelajaran daring ya berbasis YouTube misalnya kan. Daring ya. Enter ya, enter ya. Ya, tagar ini boleh lebih dari satu, Bapak Ibu. Yang kita lihat, kita analisis kemungkinan orang akan mencari topik itu gitu ya. Orang mencari topik strategi pembelajaran berbasis YouTube. Kemudian mungkin tagar lagi. Mungkin ya klik ya. Boleh jadi Bapak Ibu ketikkan nama sekolah kita ya, misalnya SMKN 1 Samarinda coba. Boleh jadi orang akan mencari berdasarkan sekolahnya. Ya, jadi orang pencarian itu biasanya topik, kemudian pencarian lembaganya, kemudian juga bisa kalau orang mencari misalnya dengan hal-hal yang lain, Bapak Ibu bisa tambahkan saja di situ yang lain-lain gitu kan ya. Tadi kita menggunakan StreamYard, misalnya enter lagi, Pak. Oke, tanda pagar ya. Oke, tutorial StreamYard boleh jadi gitu ya. Tutorial ya, kita kan StreamYard menggunakan software pihak ketiga ya, software bantunya ini. Boleh jadi orang mencari itu. Barangkali di pikiran orang banyak mungkin nanti ada kata kunci lain ya, kata kunci itu yang kita tuliskan di situ supaya memudahkan dalam pencarian di YouTube dan ya mengelompokkan konten yang sejenis. Kita lanjut. Nah, di sini ada pilihan public, unlisted atau private. Ya, kita pilih public, Bapak Ibu, karena tujuan kita adalah supaya pembelajaran kita ini bisa dilihat oleh publik, tidak hanya oleh siswa kita, tetapi siswa-siswa lain di seluruh Indonesia. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, Bapak Ibu ya. Saya contohkan tadi di rumah belajar streaming. Yang menyampaikan materi boleh jadi guru dari Sangatta, ya, guru dari Kutai Timur sebentar lihatnya ya. Yang menyampaikan materi kemarin itu di sesi mata pelajaran administrasi perkantoran. Di mata pelajaran administrasi perkantoran itu ada dari guru Sangatta memberikan materi dan viewernya Bapak Ibu 1.000 lebih ya. Nah, 1.000 lebih. Nah, pertanyaannya apakah siswa jurusan perkantoran di SMK 1 Sangatta siswanya sebanyak itu gitu kan tidak ya, mungkin siswa secara total sebanyak itu, tetapi karena ini di channel yang terbuka ya, sehingga siswa-siswa dari sekolah lain itu bisa merasakan kebermanfaatan dari yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan ya. Mana ini ya yang pada saat guru dari SMA Sangatta mengajar secara live di sebentar, ini channel yang saya buka di mana itu yang di rumah belajar streaming. Ini tadi yang SMP punya ya. Ini tadi yang di rumah belajar streaming. Coba Bu, rumah belajar streaming Bu. Rumah belajar, oke, sebentar, oke, udah ditemukan pencariannya ya. Karena sering dicari orang. Oke, kita cari dulu Bapak Ibu ya. Sambil Bapak Ibu bisa mempraktekkan itu ya, bisa dipraktekkan melalui smartphone maupun laptop ya, memang lebih
enak menggunakan laptop karena pandangannya luas ya, apalagi kita yang sudah tua yang pakai kacamata ini kalau agak dengan handphone ini agak terlalu kecil dilihatnya. Ya. Nah, ini video-video yang ada di rumah belajar streaming ini udah ratusan lebih Bapak Ibu ya, karena ini diisi mulai awal corona kemarin ini. Ini katakanlah ini apa ini? Getaran dan fisika. Ya, getaran dan fisika ini yang mengajar pada saat itu guru mana ini? Kita lihat. Ya, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Yang mengajar saat itu guru dari, kita lihat, dari SMP Islamiyah Pontianak Bapak Ibu. Nah, ya 1000 peserta yang tadi konsep yang one teacher 1000 student ini bisa tercapai dengan teknik ini. Sudah 1079 siswa yang menyaksikan. Boleh jadi ini selain siswa dari SMP Islam Pontianak ini sendiri, juga siswa-siswa SMP yang lain. Ya, SMP yang lain seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian saya lanjut, kita pilih publik. Apa bedanya dengan unlisted? Unlisted ini hanya bisa dilihat oleh siswa yang dapat linknya, sehingga dia tidak bisa ditemukan di pencarian YouTube. Nggak bisa ditemukan, tapi yang dapat link bisa buka. Beda lagi dengan yang ini Bapak Ibu, hanya yang punya akun saja yang bisa buka. Nah, karena tujuan kita adalah untuk kebermanfaatan bersama, dengan konsep tadi yang dikemukakan oleh Kepala Dinas One Teacher 1000 Student, maka kita pilih publik. Ya, barangkali siswa kita nggak sampai 1000, insya Allah kalau kita kemas dengan bagus, apik, dan kita share ke berbagai media sosial, akan juga disimak oleh siswa-siswa lain. Kemudian ini adalah gambar Bapak Ibu. Gambar itu thumbnail ya, yang boleh Bapak Ibu kosongkan. Kalau dikosongkan otomatis akan gambar yang ada di channel Bapak Ibu yang muncul di sana. Yang misalnya Bapak Ibu sudah siapkan gambar, ya klik aja ini upload. Ya, tentunya gambar ini yang representatif dari isi konten yang akan kita buat. Isinya apa? Kita buat gambarnya ya. Kita buat gambarnya. Misalnya Bapak Ibu belum siap gambarnya, ya udah lewati saja. Jika siap maka tekan upload. Ya, jadi jangan sembarang gambar dulu Bapak Ibu. Kalau kita belum siap gambarnya yang merepresentasikan itu ya, mungkin nanti di gambar itu isinya terdiri dari tema, topik, jam berapa, gurunya siapa, dan itu kita buat flyernya ya, kita buat posternya, dan posternya kita taruh di sini thumbnailnya. Kalau belum siap, lewatkan saja nggak apa-apa. Kemudian kita jadwalkan kapan, mau hari ini atau besok. Kalau hari ini kira-kira jam berapa, misalnya jam 10.30 katakanlah. 10.30 pagi, ya AM ya. Yang baru tekan create broadcast. Ya, akunnya. Nah, ini Bapak Ibu, rancangan schedule kita untuk siaran langsung tatap muka pembelajaran berbasis YouTube sudah ada. Ya, sama kita dengan membuat schedule di Zoom atau yang lain Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru kita enter ya, enter untuk memasuki ruang studio. Kita memasuki ruang studio. Oke, sedang proses memasuki ruang studio. Nah, Bapak Ibu sebaiknya juga di sekolah-sekolah Bapak Ibu juga disiapkan ya ruang studio yang representatif ya, bisa ya disiapkan 3 misalnya, kan ini ruang studio untuk layanan pembelajaran daring melalui tatap muka virtual untuk kelas 1, yang ruang ini untuk kelas 2, yang ini kelas 3 atau kelas 10, 11, 12. Ya, bisa disediakan seperti itu. Kalau di rumah ya nggak apa-apa ya, kalau cuma di rumah kadang ada gangguan-gangguan itu ya.
apalagi kita tinggal di komplek perumahan, ada mungkin gangguan dari binatang ternak, ayam atau apa gitu ya. Ada nanti orang penjual ini lewat ya. Kalau misalnya di sekolah lebih tenang ya kita bisa siapkan ruangan yang representatif seperti itu. Nah, baru kita tekan apa ya di sini enter. Bapak Ibu, di sini ada pilihan webcam, ada pilihan suara. Nah, oke, ada suara dan webcam. Suaranya bisa masuk, Bapak Ibu. Kalau suara ini bisa dipakai bersama nampaknya nih. Suara saya masuk, ada indikatornya, tapi webcamnya tidak bisa. Webcamnya tidak bisa kenapa? Karena dipakai device yang lain. Karena dipakai device yang lain. Coba saya berzoom ria, ini kan menggunakan kamera Bapak Ibu. Menggunakan kamera dan saya juga mengaktifkan OBS juga. Oke, kalau gitu saya matikan itu OBS-nya ya. Karena OBS ini mengambil kamera saya yang satunya, sehingga ketika dipakai di StreamYard ternyata tidak bisa ya. Harus saya matikan di OBS-nya. Dan OBS ini bisa juga untuk apa tadi ya, tatap muka virtual berbasis YouTube tadi Bapak Ibu ya. Saya refresh lagi. Saya coba refresh lagi supaya mudah-mudahan sudah bisa mengakses kamera yang lain. Oke, sudah bisa. Kemudian saya coba aktifkan. Ini defaultnya ternyata kamera bawaan laptop Bapak Ibu. Saya coba atur melalui menu setting. Menu settingnya ada di sini, cam dan mic. Oke, cam dan mic. Kemudian pilih kamera. Nah, di sini ada dua kamera Bapak Ibu. Yang kamera HP yang bawaan dari laptop saya, mereknya HP ya, pakai ini dipakai untuk zoom. Karena itu saya menggunakan kamera yang eksternal. Mudah-mudahan nyambung kamera yang eksternalnya ini. Oke, kamera eksternal kita coba. Nampaknya belum terdeteksi di sini Bapak Ibu kamera eksternalnya. Nah, mungkin saya harus mengalah yang zoomnya saya pakai kamera yang eksternal. Oh, sudah masuk Bapak Ibu. Nah, sudah masuk ya. Sudah masuk. Jadi sudah menggunakan kamera yang eksternal tadi ya. Oke. Jadi sudah menggunakan kamera yang webcam. Oke, kita langsung kasih nama Bapak Ibu. Studio APKS BGRI atau nama kita juga boleh gitu kan, nama kita atau nama tempat ya. Nah, boleh gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya tekan enter. Nah, nampak seperti ini Bapak Ibu. Nampak seperti ini, layarnya hitam. Karena belum ada objeknya di sana. Walaupun saya sudah masuk Bapak Ibu. Saya masuk tapi ada di backstick, di bawah panggung, masih di belakang panggung ya, ibaratnya artis ini masih dandan, ini masih nyiapin macam-macam propertiesnya, lipstiknya dan lain-lain. Kalau sudah siap, silakan naik ke panggung dengan cara Bapak Ibu, dengan cara add to stream. Nah, sudah naik ke panggung Bapak Ibu. Sudah naik ke panggung, sudah di depan kamera. Ya, sudah di depan kamera. Nah, sekarang walaupun sudah di depan kamera seperti ini Bapak Ibu, ini belum statusnya belum live, belum nampak di YouTube. Jadi monitor televisi siswa itu ada di YouTube. Untuk bisa tampak, maka kita tekan Go Live. Ya Bapak Ibu, saya tekan Go Live ya. Oke, pastikan di sini Bapak Ibu udah ready. Biasanya kita itu koordinasi dengan dengan tim ya, dengan tim untuk melakukan kolaborasi. Oke, saya tekan Go Live ya. Oke, saya tekan Go Live dan sekarang Bapak Ibu silakan buktikan ke YouTube, ketik channel APKS PGRI TV.
Insya Allah di sana ada gambar ini juga. Kita lihat. Ya, coba ketik Bu, APKS PGRI TV Bu. Ya, APKS PGRI TV. Ya, besar kecil enggak apa-apa, pencarian ya. APKS PGRI spasi ya. PGRI TV ya, spasi T dan V. V ya, oke, enter. Nah, ini Bapak Ibu ya, APKS PGRI TV. Di sini kita klik. Nah, Bapak Ibu, ada tulisan live sekarang atau live now. Ada live sekarang, jadi ada pemberitaan itu. Silakan kita klik ya. Kalau kita klik, nah Bapak Ibu, jadi ketika saya ngomong sekarang ini juga ada di channel APKS PGRI TV, Bapak Ibu. Ada live-nya ya. Sederhana kan ya. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan komentar, bertanya dan masukan. Misalnya ini, nah ini ada informasi yang diketik. Silakan Bapak Ibu mengetikkan sesuatu di channel YouTube yang saya tunjukkan ini, APKS PGRI, dan Bapak Ibu mengetikkan sesuatu. Boleh bertanya, boleh hadir, boleh perkenalan atau boleh apa. Ya, ini saya lihat ada sudah komentar atau masukan. Nah, oke, misalnya ini. Nah, ada, wah mantap Pak, langsung live dari Jalaluddin SMKN 2 Brau. Ya, terima kasih Pak Jalaluddin. Nama channelnya Pena Digital. Wah, bagus ini Pena Digital. Mudah-mudahan channel ini sudah pilihan yang pas ya Bapak Pak Jalaluddin ya. Karena mungkin kontennya ini tadi mungkin tulisan-tulisan Bapak ya. Dan tidak ada yang menyamai Pena Digital. Kemudian ada Pak D. Irawan ya Pak. D. Irawan ya ini. Ada Pak, sudah ada. Ada Pak Mustari, hadir Pak, gitu kan, dari SMKN 1 Sangatta Utara ya. Kemudian Pak Irawan tadi ada dari SMA 3 Brau. Ada Pak Ladri Narayu ya, SMKN 3 Bontang. Jadi interaksinya dengan siswa nanti seperti itu Bapak Ibu ya, siswa langsung bertanya lewat live chat dan langsung kita tanggapi Pak, apa yang tadi dalam penjelasan ini ada ini yang saya kurang jelas, mohon dilanjutkan, bisa langsung kita tanggapi Bapak Ibu. Dan siswa sepertinya selama ini lebih suka yang live chat. Ketika mereka kita suruh masuk ke ROM, sebetulnya siswa bisa juga Bapak Ibu kita undangkan ROM ini ya, kita siswa bisa undangkan ROM, cuma siswa enggak pede gitu kan ya, mungkin lagi males-malesan ya, belum atau apa gitu kan ya, cukup menyatakan kehadiran di live chat gitu ya. Nah Bapak Ibu kita Balikpapan hadir ya, matematika wajib nama channelnya ya, nama channelnya matematika wajib. Ini nama channelnya apa ini, nama SMKN 3 hadir ya, mantap Pak, seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengajak siswa masuk ke sini ya, atau kolaborasi sesama guru. Bentar saya lihat lagi, ini siapa lagi? SMA 17 juga hadir. Siapa lagi nih? Pak, saya yang muncul otomatis di layar itu harus diklik dulu chatnya. Oh ya, harus diklik dulu chatnya. Jadi ketika kita di ROM ada chat-chat yang Bapak Ibu tulis melalui YouTube, akan masuk ke aplikasi ini dan kita klik ya. Nah, kalau saya sembunyikan sembunyi seperti ini, kalau enggak saya klik ya. Jadi bisa di begini gitu ya. Oke ya. Nah, bisa disembunyikan. Oke. Jadi memang tidak mengetikkan otomatis masuk ke YouTube, tapi kapan ditampilkan oleh gurunya itu tergantung diklik. Biasanya presentasi dulu. Setelah paparan baru ada sesi tanya jawab, bacakan apa komen-komen dari siswanya. Ya, ada dari ini bertanya ini, dari ini dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita ingin kolaborasi misalnya siswa disuruh masuk atau guru, kita kolaborasi dengan guru lain. Kita tekan di sini Bapak Ibu. Kita tekan tombol yang invite. Ya, invite, copy.
Kopi. Oke, Bapak Ibu, saya coba Bapak Ibu kolaborasi dengan Bapak Ibu. Ya, saya share ke grup ya linknya. Pastikan Bapak Ibu connect-nya itu dengan perangkat yang berbeda. Kalau Bapak Ibu misalnya nge-zoom-nya dengan komputer, kemudian kolaborasi dengan ini nanti dengan komputer juga, biasanya kameranya tadi diblok. Kalau kameranya diblok, suaranya diblok nggak bisa masuk ke panggung. Nah, boleh Bapak Ibu kolaborasi masuk di sini dengan handphone ya. Oke, saya share ke grup strategi pembelajaran daring. Pasta. Oke. Pasti Bapak Ibu silakan nanti klik aplikasi StreamYard yang saya share ke grup mana ini ya. Enter Bu. Ke grup WA. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke panggung sini juga. Ya, masuk ke panggung sini juga ya. Entah itu sifatnya untuk bertanya atau mantap nonton nanti kita cakap-cakap. Nah, ini juga ada yang ditulis dari sini ya. Ini nampak dari sisi YouTube-nya, ini nampak dari sisi aplikasinya. Ada Pak Geologi SMK 1 Tenggarong ya. Pak Geologi ini Tenggarong ini biasanya Pak Suparno Gopar juga sering kita ajak untuk kolaborasi mengisi konten-konten di rumah belajar. Beliau juga aktif juga di channel yang lain. Nah, ada di sana Ibu SMK 4 Balikpapan hadir. Nah, sudah bisa kolaborasi di sini ada Pak Jalaluddin. Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Ya, alhamdulillah Pak Jalaluddin sudah masuk. Mudah kan Pak ya caranya ya, ternyata untuk live ya. Langkahnya simpel. Ya, ada juga Pak, siapa ini? Ya, mudah Pak, mudah Pak. Ya, ini dari SMB Tenggarong, menyimak Bu Juwita. Nah, di sini ada sudah 3 orang yang bisa kita kolaborasi. Misalnya kita kemas itu acaranya talk show, ya, atau Bapak Ibu tunggal atau live. Untuk yang menggunakan OBS kemarin Bapak Ibu tunggal, tidak bisa kolaborasi seperti ini. Bisa kolaborasi kecuali kalau dikombinasikan dengan Zoom, kemudian kita pakai StreamYard, kita komunikasikan dengan Zoom ke OBS, maka kita bisa kolaborasi juga. Ya, kalau yang ini tanpa Zoom, jadi kita langsung bisa kolaborasi. Di sana ada Pak lagi ya, nah ada Ibu Sen. Assalamualaikum ya Bu, halo Ibu. Gimana suaranya masih mute itu Bu?